Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Emmanuel AC. Kali ini saya akan share soal-soal SKB penyuluh kesehatan masyarakat sesuai dengan FR tahun lalu dan juga permintaan teman-teman yang komentar di beberapa video aku di channel ini. Simak video ini sampai akhir ya. Oke, langsung aja soal nomor 1. Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dan berperilaku hidup bersih dan sehat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan merupakan pengertian dari A. Promosi kesehatan, B. PHBS, C. Strategi promosi kesehatan, D. KIE, semua benar. Ya, jadi jawaban yang benar adalah promosi kesehatan. Soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan sasaran promosi kesehatan adalah A. Sasaran primer, B. Sasaran sekunder, C. Sasaran tersier, D. A dan B benar, A, B, dan C benar. Ya, jadi sasaran promosi kesehatan itu ada 3. Yang pertama sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe atau baru melihat channel ini, silakan klik like dan subscribe serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga lulus CPNS. Oke, lanjut soal nomor 3. Sasaran primer dalam promosi kesehatan adalah kecuali A. Pasien, B. Individu sehat, C. Keluarga, D. Kader, E. Kelompok masyarakat. Ya, jadi jawabannya adalah bagian D. Kader, ya, karena kader itu adalah merupakan sasaran sekunder, ya. Pasien, individu sehat, keluarga, dan kelompok masyarakat itu adalah merupakan sasaran primer. Oke, lanjut soal nomor 4. Sasaran sekunder dalam promosi kesehatan adalah A. Petugas kesehatan, B. Camat, C. Kepala desa, D. RT, RW, E. Ketua TP PKK kecamatan. Ya, oke teman-teman, silakan jawab. Oke, mari kita bahas satu persatu. Camat, kepala desa, RT RW, ketua TP PKK itu adalah merupakan sasaran tersier. Sedangkan bagian A, petugas kesehatan itu adalah merupakan sasaran sekunder. Jadi jawabannya adalah bagian A, petugas kesehatan. Soal nomor 5. Menurut Ottawa Charter, ada 5 ruang lingkup promosi kesehatan. Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tersebut adalah A. Membangun kebijakan publik berwawasan kesehatan, B. Menciptakan lingkungan sehat, D. Memperkuat gerakan masyarakat, E. Reorientasi sistem pelayanan kesehatan. Oke, jadi menurut Ottawa Charter, 5 ruang lingkup promosi kesehatan adalah yang pertama, membangun kebijakan publik berwawasan kesehatan, B. Menciptakan lingkungan sehat, ketiga, memperkuat gerakan masyarakat, keempat, reorientasi sistem pelayanan kesehatan, kelima adalah mengembangkan keterampilan individu, ya. Sedangkan bagian C, advokasi kesehatan, itu adalah merupakan strategi promosi kesehatan. Jadi jawaban adalah bagian C. Oke, soal nomor 6. Pengembangan strategi promosi kesehatan secara nasional mengacu pada strategi health promotion yang ada dalam Ottawa Charter 1986 kecuali A. Advokasi, B. Communication, Information, dan Education, C. Empower, D. Mediate. Oke, dalam Ottawa Charter,
strategi promosi kesehatan ada 3. Yang pertama advokasi, kedua empower, ketiga mediate. Nah, jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian B ya, communication, information, and education, karena itu tidak terdapat dalam Ottawa Charter. Lanjut soal nomor 7. Kegiatan advokasi dalam promosi kesehatan lebih ditujukan kepada A. Pemerintah, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. Petugas kesehatan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Petugas kesehatan itu adalah merupakan sasaran sekunder, keluarga dan masyarakat itu merupakan sasaran primer. Kalau pemerintah merupakan sasaran tersier. Nah, kegiatan advokasi itu ditujukan kepada pemerintah ya, yang membuat kebijakan gitu. Pemerintah dalam hal ini dimulai dari desa atau kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten karena mempunyai potensi memberikan dukungan kebijakan, sumber daya dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Oke, soal nomor 8. Perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Mengetahui atau menyadari adanya masalah. 2. Tertarik ikut menyadari masalah. 3. Mencari alternatif pemecahan masalah. 4. Sepakat untuk memecahkan masalah. 5. Memutuskan tindak lanjut kesepakatan. Nah, pertanyaannya adalah tahapan-tahapan dalam melakukan advokasi adalah ya. Jadi tinggal mengurutkan saja ya, yang mana tahapan-tahapan dalam advokasi gitu loh. Apa yang pertama, kedua dan seterusnya ya. Jadi di sini jawaban yang benar adalah bagian A. Soal nomor 9, fungsi KIE dalam bidang kesehatan adalah kecuali A. To inform, B. To entertain, C. To persuasive, D. To encoding, E. To promote. Oke, perhatikan gambar ini. Fungsi KIE dalam bidang kesehatan, yang pertama menyampaikan informasi atau to inform, kedua mendidik atau to educate, ketiga menghibur atau to entertain, 4 mempengaruhi atau to persuasive, 5 promosi atau to promote, 6 bimbingan atau to guidance, 9 counseling atau to counsel, 8 motivasi atau to motivate, 9 memberikan instruksi atau to instructive, 10 negosiasi atau to negotiate. Nah, jadi yang tidak termasuk dalam fungsi KIE adalah to encoding. Karena to encoding ini adalah merupakan unsur-unsur dalam KIE ya. Jadi jawaban adalah bagian D. Oke, soal nomor 10. Berdasarkan proses komunikasi, komunikasi dilakukan secara A. Langsung dan tidak langsung, B. Langsung dan satu arah, C. Verbal dan nonverbal, D. Personal dan kelompok, E. Langsung dan timbal balik. Oke, mari kita bahas satu persatu mulai dari option E ya. Langsung itu adalah berdasarkan proses komunikasi ya. Kalau timbal balik itu proses komunikasi berdasarkan arah penyampaian. Nah, bagian D, personal dan kelompok itu merupakan berdasarkan jumlah sasaran. Nah, kalau verbal dan nonverbal itu berdasarkan pada penyampaian pesan. Nah, kalau satu arah itu juga berdasarkan arah penyampaian pesan. Nah, sedangkan langsung dan tidak langsung option A itu adalah komunikasi berdasarkan proses komunikasi ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Oke, soal nomor 11. Teknik komunikasi dasar dengan membangun keselarasan agar terjadi keterhubungan dalam komunikasi adalah pengertian dari A. Patching, B. Leading, C. Building rapport, D. Semua jawaban benar. Oke, mari kita bahas satu persatu. Patching itu artinya menyamakan, mencocokkan atau menyesuaikan ya. Jadi patching ini diperlukan dalam melakukan building rapport ya. Kemudian untuk leading ini artinya posisi di mana kita sudah bisa menguasai lawan bicara Anda. Jadi ini leading ini juga perlu dalam melakukan building rapport. Sedangkan
building rapport sendiri itu adalah teknik komunikasi dasar dengan membangun keselarasan agar terjadi keterhubungan dalam komunikasi ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Oke, soal nomor 12. Tujuan strategi komunikasi antara lain kecuali A. To educate, B. To secure understanding, C. To establish acceptance, D. To motivate action. Ya, perhatikan teks berikut ini. Adapun tujuan strategi komunikasi adalah ada 3 ya. Yang pertama to secure understanding, B. To establish acceptance, C. To motivate action ya. Jadi yang bukan tujuan strategi komunikasi itu to educate ya, karena to educate itu adalah merupakan fungsi KIE dalam kesehatan. Oke, lanjut soal nomor 13. Mendorong komunikan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan yang kita inginkan merupakan pengertian dari A. To educate, B. To secure understanding, C. To establish acceptance, D. To motivate. Ya, perhatikan, lihat bagian C, to motivate action, yaitu mendorong komunikan untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi yang kuncinya adalah tindakan ya, melakukan tindakan. Nah, jadi jawabannya adalah bagian D. Oke, soal nomor 14. Pengelolaan promosi kesehatan di puskesmas mengacu pada manajemen puskesmas dengan menerapkan langkah-langkah di bawah ini. A. Persiapan, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, D. Pemantauan dan penilaian. E. Semua jawaban benar. Jadi langkah-langkah dalam promosi kesehatan di puskesmas itu ya, atau dikenal dengan 4P ya, di mana P1 persiapan, P2 perencanaan, P3 pelaksanaan, P4 pemantauan dan penilaian. Jadi di sini jawabannya adalah bagian E, semua jawaban benar. Ya, jadi pengelolaan promosi kesehatan di puskesmas itu harus mengacu pada manajemen puskesmas ya. Manajemen puskesmas itu ada dikenal dengan P1 sampai P4 ya. Di mana P1 persiapan, P2 perencanaan, P3 pelaksanaan, P4 itu pemantauan dan penilaian. Jadi ini teman-teman harus hafal. Bisa saja nanti di saat tes SKB soalnya muncul begini. Yang termasuk P4 dalam manajemen puskesmas adalah, nah kalau tidak tahu kan bingung. Jadi kalau sudah tahu ya tinggal pilih aja. Ya, P4 itu pemantauan dan penilaian. Gitu. Oke, soal nomor 15. Kemitraan harus digalang dengan baik dalam rangka pemberdayaan dan bina suasana maupun advokasi guna membangun kerjasama dan dukungan. Kemitraan harus berlandaskan pada prinsip dasar yang adalah A. Kesetaraan, B. Keterbukaan, C. Saling menguntungkan, D. B dan C benar, E. A, B dan C benar. Oke teman-teman, jawaban terbaiknya silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan klik subscribe ya. Karena satu like dan subscribe dari teman-teman itu sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan membuat saya semakin termotivasi untuk men-share soal-soal SKB selanjutnya ya. Oke, terima kasih.